tol Baleno saat libur Natal dan Tahun Baru naik beberapa persen. Avandi Susilo kembali ditetapkan tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Kasus pengerusakan TPS dan kotak suara di Kota Sungai Penuh belum usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Minggu 29 Desember 2024. Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Alhim Niraihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali Jambi hari ini dengan segmen liburan seru Nataru. 2 hari setelah perayaan Natal, volume kendaraan yang melewati tol Betung Tempino Baleno terjadi peningkatan. 27,31% atau 5.743 kendaraan. Peningkatan volume kendaraan itu mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat saat momentum libur Natal dan Tahun Baru. Sebagai pengelola jalan tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya terus memantau perkembangan jumlah kendaraan yang melintasi JTTS selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. 2 hari setelah perayaan Natal, PT Hutama Karya mencatat kendaraan yang melintas di ruas JTTS berjumlah 128.803 kendaraan. Jumlah itu meningkat 26% dari kondisi normal. Peningkatan volume kendaraan itu mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat saat momentum libur Natal dan Tahun Baru. Kendaraan yang melintasi jalan tol Baleno didominasi kendaraan yang menuju wilayah Provinsi Jambi. Volume arus lalu lintas tertinggi terjadi pada 22 Desember 2024 mencapai 7.694 kendaraan. Untuk melayani para pengendara dengan opsi penambahan selama periode Natal dan Tahun Baru, Hutama Karya menyiapkan 3 gardu masuk dan keluar pada gerbang tol Bayung Lincir dan gerbang tol Muaro Sebapo. Pemaksimalan pelayanan diupayakan dengan berbagai strategi untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada tol Betajam, khususnya untuk ruas jalan tol seksi 3 Baleno. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat berkendara, para pengguna jalan tol diimbau untuk terlebih dahulu memeriksa dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik, serta memastikan kartu uang elektronik dalam kondisi baik dan saldo yang mencukupi. Ya saudara, kepadatan kendaraan di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera Kabupaten Muaro Jambi masih terus terjadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan, melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam, bagaimana kondisi arus lalu lintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera pada libur Natal dan Tahun Baru ini Azam? Silahkan. Ya, Natasha dan pemirsa, pantauan kami pada arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera pada hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Berdasarkan informasi yang kami terima dari tugas Pospam pelayanan yang ada di Citra Raya Menalo Barat Kabupaten Muaro Jambi, bahwa hari ini masih dipadati kendaraan yang melaksanakan arus mudik ke kampung halaman jelang pergantian tahun 2025. Informasi yang kami terima baik itu dari jalur Sumatera Barat maupun Pekanbaru Riau dan Sumatera Selatan masih didominan oleh kendaraan Pulau Jawa dan kendaraan berplat Pekanbaru Riau yang masuk ke Jambi. Informasi yang kami terima pemirsa, untuk hari ini ada sekitar 1.300 kendaraan yang melintas di jalur lintas timur Sumatera Jambi, baik itu menuju Riau maupun Sumatera Selatan. Untuk prediksi puncaknya sendiri telah berlangsung pada tanggal 22 kemarin dan diprediksi volume kendaraan yang melintas akan terus meningkat hingga di
malam pergantian tahun yang akan terjadi pada 31 Desember besok. Ya, kembali ke studio Natasha. Ya, kemudian Azam, selama arus mudik Nataru tahun ini, apakah ada peristiwa laka lantas yang terjadi di jalan lintas timur Sumatera ini, Azam? Ya, informasi yang kami terima dari Kasatlantas Polres Muaro Jambi hingga saat ini tidak ada catatan laka lantas yang terjadi di ruas jalan lintas timur nasional di Sumatera sendiri. Informasi yang kami terima, pemetaan telah dilakukan oleh Polres Muaro Jambi, baik itu pemetaan daerah rawan kecelakaan maupun daerah rawan kemacetan di sepanjang jalan lintas timur Sumatera yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Baik, Saudara, Azam melaporkan langsung dari Jalan Lintas Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore, Azam. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, penumpang travel antar provinsi di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan saat libur Nataru. Penumpang travel saat libur mencapai 50 orang per hari, dibandingkan dengan hari biasanya hanya 10 hingga 15 orang per hari. Beginilah suasana di salah satu loket perusahaan travel antar kota dan antar provinsi di Kota Sungai Penuh. Tak seperti hari biasanya, jumlah penumpang travel saat libur Nataru tahun ini meningkat. Salah seorang pemilik perusahaan travel di Kota Sungai Penuh, Firman, mengatakan, peningkatan penumpang saat libur Nataru mencapai 60%. Sebelumnya, pihak perusahaan hanya memberangkatkan 1 hingga 3 unit travel setiap harinya atau sekitar 10 hingga 15 penumpang. Namun saat libur Nataru, jumlah penumpang mengalami peningkatan 50 penumpang per harinya atau 8 unit travel yang diberangkatkan setiap harinya. Peningkatan penumpang telah terjadi sejak awal Desember 2024. Untuk memenuhi tingginya pesanan, pihaknya terpaksa menambah armada dari luar loket. Firman memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi hingga 5 Januari 2024. Bertambah biasanya di pagi hari itu hanya 1 mobil. Sekarang di pagi hari ini kita bisa 2 sampai 3. Berarti sehari itu mencapai 50 orang ya Bang ya? Betul. Kalau hari biasa ada nggak sekitar 20-an? Nggak sampai. Nggak sampai ya Bang ya? Oh. Untuk ongkosnya sendiri Bang naik nggak? Kalau untuk ongkosnya sendiri masih normal, Kak. Masih normal. Kira-kira naik ongkosnya dipengaruhi naik itu gara-gara apa Bang? Tergantung bahan BBM lah, Kak. Kalau BBM naik, kita juga ikut naik. Firman menambahkan, meski terjadi peningkatan penumpang, namun pihak perusahaan tidak menaikkan harga tiket. Harga tiket tujuan Sungai Penuh Kota Jambi sekitar Rp200 hingga Rp250.000. Dan tujuan Sungai Penuh Padang hanya Rp150 hingga Rp200.000. Tergantung pada jenis armada yang dipilih penumpang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, ruas jalan utama menuju kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi ditutup sementara. Penutupan jalan tersebut menjadi berkah bagi penyedia jasa bentor yang mengalami peningkatan omset. Adanya perbaikan jembatan pada ruas jalan utama menuju kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Candi Muaro Jambi berdampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya penyedia jasa bentor. Perbaikan jembatan membuat wisatawan yang berkunjung di KCBN Candi Muaro Jambi terpaksa harus menempuh perjalanan sekitar 1 km menuju kawasan candi. Kondisi tersebut membuat banyak wisatawan yang menggunakan jasa bentor untuk menuju lokasi candi. Salah seorang tukang bentor, Aina, mengaku pendapatannya meningkat pada momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Dalam satu hari, Aina dan penyedia jasa bentor lainnya mendapatkan pendapatan Rp500 hingga Rp600.000. Jumlah pendapatan itu meningkat dari hari sebelumnya yang hanya Rp50 hingga Rp100.000. Cuma ngantar Rp20.000, kalau PP Rp50.000, ada juga yang Rp150 itu keliling setiap candi, semua candi. Kita di dalam berapa candi, Bu? Kalau di dalam cuma sekitar yang sudah renovasinya banyak itu. Berarti semua candi yang ada Ya, di dalam ya? Iya, yang di dalam. Itu 100. Keberkahan momentum libur Natal dan Tahun Baru ini juga dirasakan oleh para pelaku UMKM makanan.
Biasanya pelaku UMKM hanya mampu menerima pendapatan Rp100.000 per hari. Namun kini dapat menghasilkan Rp300.000 dalam satu hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, pasca perayaan Natal dan jelang Tahun Baru 2025, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Jambi masih mengalami kenaikan. Kenaikan bahan pokok ini disebabkan beberapa faktor dan salah satunya adalah cuaca. Faktor cuaca yang tak menentu membuat sejumlah harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Jambi mengalami kenaikan. Salah satunya di pasar tradisional Pasar Keluarga Kota Jambi. Harga cabai merah dan rawit dijual di harga Rp60.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Cabai setan di harga Rp80.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah mencapai Rp35.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp25.000. Harga bawang putih dijual di harga Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp37.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Ina mengatakan, harga bahan pokok ini mengalami kenaikan sejak 1 minggu yang lalu atau sebelum perayaan Natal. Kenaikan bahan pokok ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya cuaca yang menyebabkan petani gagal panen. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok ini membuat omset pedagang mengalami penurunan. Ina memprediksi harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan hingga tahun baru. Ina dan pedagang lainnya berharap pemerintah dapat mengintervensi dan menekan harga bahan pokok agar tingkat penjualan kembali normal. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Jambi pada akhir tahun 2024 mengalami penurunan Rp172. Harga TBS kelapa sawit usia 10 hingga 20 tahun saat ini hanya Rp3.555 per kilogram. Jelang pergantian tahun 2024-2025, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Berdasarkan hasil tim penetapan harga TBS kelapa sawit pada periode 27 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025, tim telah menyepakati harga TBS kelapa sawit hanya Rp3.555 per kilogram. PLT Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Rahmat Darmawan mengatakan, harga buah kelapa sawit usia 10 hingga 20 tahun mengalami penurunan Rp172. Dari harga sebelumnya Rp3.732 menjadi Rp355. Penurunan harga TBS kelapa sawit pada akhir tahun senantiasa terjadi. Rahmat Darmawan berharap pada awal tahun 2025 harga TBS sawit di Provinsi Jambi kembali naik, sehingga petani kelapa sawit sejahtera. Itu harga TBS periode tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari. Tadi kita tetapkan di harga untuk umur tanaman sawit 10 sampai 20 tahun di harga Rp3.555 per kilonya. Hal ini mengalami penurunan sebesar 177,565. Harga minyak sawit mentah CPO saat ini ditetapkan Rp14.456 per kilogram. Sedangkan harga minyak inti sawit CPKO menjadi Rp11.164 per kilogram. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Tempat pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan Kota Jambi akan ditiadakan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Direktur PT SBS Cabang Jambi, Afandi Susilo alias Ko Ape, kembali menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan penjualan kapal tugboat. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan barang bukti dan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Terpidana kasus pemalsuan dokumen kapal PT SBS, Afandi Susilo alias Ko Ape kembali menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan. Afandi Susilo ditetapkan tersangka setelah penyidik mengumpulkan 2 alat bukti berupa keterangan terlapor dan dokumen transaksi penjualan. Ko Ape dilaporkan Budi Santoso yang menjadi korban penipuan penjualan kapal tugboat. Hal itu dikarenakan dokumen kapal tugboat yang dijual ke korban dipalsukan oleh pelaku dan milik PT Sinar Bintang Samudra. Korban mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Ko Ape ditetapkan tersangka setelah proses gelar perkara. Ko Ape dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Penyidik telah menetapkan terlapor Saudara KA sebagai tersangka. Ya, saya sampaikan sekali lagi, hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dari Subdit 2 yang menangani masalah penipuan dengan korban Saudara Budi Santoso, warga Kota Surabaya. Ya, penyidik telah menetapkan Saudara KA sebagai tersangka. Ya. Itu mungkin rekan-rekan. Pak Dir, untuk pasalnya yang dikenakan pasal berapa, Dir? Pasalnya 378 dan atau 372. Artinya dengan kerugian, ya, dengan kerugian uang senilai 4 miliar 225 juta rupiah. Penipuan dan penggelapan artinya, Pak Dir. Ya. Ko Ape kini harus berhadapan dengan 2 kasus, yakni penipuan dan kasus penggelapan sebidang tanah di PT SBS. Ko Ape nantinya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di lapas untuk menuntaskan kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus pengerusakan TPS dan kotak suara di Kota Sungai Penuh belum usai. Penyidik masih menggali dan menyelidiki kasus tersebut, termasuk memeriksa 4 orang lainnya yang namanya diungkap para tersangka. Meski telah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus pengerusakan TPS dan kotak suara, tim penyidik di Treskrimum Polda Jambi masih menyelidiki dugaan pelaku lainnya yang terlibat. Penyidik terus menggali keterangan dari para tersangka. Terakhir, penyidik telah memanggil 4 terduga pelaku lainnya, di mana nama keempatnya berdasarkan pemeriksaan dari para tersangka. Dari keempat orang tersebut, 2 diantaranya telah diperiksa sedangkan 2 orang lainnya mangkir dari jadwal pemeriksaan polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andriananta Yudhistira menjelaskan, polisi berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran pemilu tersebut. Penyelidikan dilakukan polisi secara bertahap hingga nantinya bakal mengerucut ke pasangan calon yang diduga memerintahkan aksi pengerusakan tersebut. Penyidik bakal terus menggali informasi melalui para tersangka dan juga saksi untuk mengungkap tuntas kasus tersebut. Penyidik juga tengah menyelesaikan proses pemberkasan agar kasusnya segera ke meja hijau. Karena masih ada 4 lagi yang kemarin saya sampaikan kepada rekan-rekan. Ini keterangan dari siapa? Keterangan dari tersangka. Ada orang lain juga yang ikut dalam pengerusakan tersebut. Nah, setelah kita ambil keterangan, mereka punya alibi. Nah, ini harus kita cari bukti-bukti lainnya, sehingga kita bisa menundukkan ke 4 orang tersebut sesuai dengan keterangan tersangka bahwa mereka terlibat. Nah, kita sedang fokus sekarang bersama rekan-rekan. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan masalah kendaraan. Ini kan juga kami akan tuntaskan. Jangan sampai perkara ini akhirnya jadi liar. Karena rekan-rekan tahu kita sudah manggil 2 orang kadis dan mantan kadis yang memang punya tanggung jawab sesuai dengan data kepemilikan bahwa mobil tersebut adalah mobil dinas dari Dinas Kominfo. Sebelumnya pengerusakan surat suara dan TPS terjadi di kawasan Kota Sungai Penuh pada 27 November lalu. Insiden pengerusakan tersebut terjadi di 5 lokasi yang berbeda. Hasil penyelidikan tim Gakumdu, 13 orang ditetapkan sebagai pelaku dan diamankan polisi. Dari ke-13 tersebut, 2 diantaranya merupakan mantan ajudan wali kota Sungai Penuh.
Bahkan mobil yang saat ini masih terdaftar sebagai mobil dinas Kominfo Kota Sungai Penuh digunakan untuk melarikan diri. Arya Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan Pilkada Serentak 2024 telah usai. Ada beberapa aspek yang menjadi sorotan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Hazet Akbar. Halo, selamat sore Hazet Akbar, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore saudara dan juga pemirsa. Menyoroti pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2024 memang ada beberapa catatan dan sorotan menarik. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pesta Demokrasi ini menjadi perhatian dunia karena menjadi pesta demokrasi terbesar yang berhasil diselenggarakan dan Indonesia patut berbangga dengan prestasi ini. Dan di Provinsi Jambi juga penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 cukup berjalan aman dan lancar walaupun memang ada catatan-catatan khusus yang terjadi. Dan menariknya ketika membahas tentang penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 ini ada beberapa poin penting terkait dengan peningkatan ataupun juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Salah satu tokoh masyarakat dan juga akademisi dari Universitas Jambi, Prof. Haryadi, menyoroti beberapa hal terkait dengan pertumbuhan ekonomi pasca Pilkada Serentak 2024. Ada beberapa poin penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jambi yang juga sangat berpengaruh nantinya dengan kebijakan dari pemimpin yang akan memimpin ataupun juga yang terpilih di Provinsi Jambi. Selain itu juga Prof. Haryadi menyoroti adanya poin-poin terkait dengan program kerja ataupun visi misi yang telah dijanjikan sebagai program yang ingin dijalankan 5 tahun ke depan untuk pemimpin-pemimpin yang nantinya memimpin baik di tingkat kabupaten ataupun juga provinsi di dalam wilayah Provinsi Jambi. Program-program ini akhirnya yang nantinya juga menunjang kemudian juga mendongkrak terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana kolaborasi ataupun juga unsur terkait ini memaksimalkan penyerapan ataupun juga hilirisasi dari program-program yang telah dijanjikan agar memang pendapatan ataupun juga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi terus meningkat secara positif. Dan ada beberapa catatan menarik lainnya selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini. Di samping adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan meningkat ataupun juga berfluktuasi, ada juga beberapa indikasi terkait dengan pelanggaran ataupun juga sengketa pilkada yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera diselesaikan. Dan memang sebagai masyarakat dari golongan tokoh masyarakat ataupun juga pengamat kebijakan publik ini juga menyampaikan perlu sekali kita mengawasi dari hasil proses sengketa Mahkamah Konstitusi ini agar nantinya dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, Hazet Akbar melaporkan mengenai evaluasi Pilkada 2024. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Informasi lainnya, saudara, tempat pembuangan sampah atau TPS yang berada di pinggir jalan akan ditidakdakan. Sampah akan dijemput dari rumah ke rumah dan dikelola oleh kelurahan. Persoalan sampah di Kota Jambi belum dapat dikurangi dengan baik. Untuk mengurangi sampah yang berserakan di pinggir jalan protokol, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi akan menghilangkan seluruh tempat pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan pihaknya akan menjemput sampah rumah tangga dari rumah ke rumah. Sampah nantinya akan dikelola secara langsung oleh pihak kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Jambi. Rencana induk mengelola persampahan bahwa sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu nanti akan diambil oleh petugas langsung ke rumah. Jadi di jalur protokol ataupun di jalan-jalan tidak akan ada lagi TPS. Nah, nanti pengambilannya terjadwal dan secara kontinu akan dilakukan oleh pengelola-pengelola sampah yang ada di tingkat kelurahan atau di tingkat RT. Nah, ini yang nanti ke depan insya Allah akan dipersiapkan itu. Ardi menambahkan, volume sampah meningkat sekitar 1 hingga 2% setiap tahunnya. Bertambahnya penduduk menjadi potensi meningkatnya volume sampah di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Daun pandan ternyata memiliki nilai jual yang tinggi apabila diolah menjadi produk UMKM. Dan informasi selengkapnya akan usai jeda, saudara tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Komunitas Sobat Eksplorasi Suku Anak Dalam atau SEAT Jambi konsisten melakukan pengabdian ke beberapa titik pemukiman warga suku Anak Dalam, salah satunya di Desa Muaromeda. Pembinaan yang dilakukan dengan menyesuaikan kategori usia dari warga SAD dimulai dari program Calistung hingga pembelajaran untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Suku Anak Dalam Muaromeda bermukim di tengah hutan belantara. Namun, kondisi geografis ini tak membuat niat komunitas SEAT berhenti untuk melakukan inovasi pembelajaran. Salah satunya melakukan pembinaan dengan menyusuri alam dan juga memanfaatkan alam. Pembinaan yang dilakukan tentunya menyesuaikan dengan kategori usia dari suku Anak Dalam, mulai dari program Calistung hingga pembelajaran untuk mendapatkan ijazah paket A, B, ataupun C. SEAT juga dipercaya menjadi mitra salah satu perusahaan di Provinsi Jambi dalam menjalankan CSR bidang pendidikan untuk membina anak-anak rimba mendapatkan kesempatan bersekolah formal di kota Jambi. Dulunya aku tuh berpikiran kalau misalnya ketika aku ke pedalaman, aku yang bakal mengajarkan banyak pelajaran hidup kepada mereka. Tapi ternyata setelah aku ke pedalaman malah sebaliknya, aku yang banyak belajar dari mereka. Baik itu dalam kasus kehidupan, kasus pembelajaran, dan lain sebagainya. Ketika aku setiap kali masuk ke dalam, selalu ada pesan moral yang selalu aku bawa pulang ke kota. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Namun, tak semua orang memiliki kesempatan untuk dapat menimba ilmu dengan layak. Sekedar mengeluh dan mengecam tidak akan merubah apapun. Nyalakan lilin, serta selalu ubah niat baik menjadi tindakan yang dapat memberi perubahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, saudara, merubah daun pandan menjadi bahan kerajinan tidaklah sulit. Hanya perlu direbus selama 40 menit dan direndam selama 2 hari. Dalam menganyam daun pandan menjadi produk kerajinan, dibutuhkan keahlian dan keterampilan. Siapa sangka, daun pandan ternyata memiliki nilai jual yang tinggi apabila diolah menjadi produk UMKM. Tas, dompet, tempat tisu, dan berbagai jenis produk ini tampak tidak kalah saing dengan tas-tas kulit masa kini. Namun siapa sangka, produk-produk yang cantik dan trendy ini ternyata terbuat dari daun pandan. Berbagai jenis hasil anyaman daun pandan tersebut merupakan produk dari gerai UMKM yang berada di kawasan RT 14 Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kerajinan daun pandan ini dibuat oleh seorang ibu rumah tangga, Deni Demoroyati. Bersama para karyawannya, setiap hari Deni Demoroyati memproduksi produk-produk anyaman daun pandan. Deni Demoroyati mengaku memilih daun pandan menjadi bahan kerajinannya karena lebih ramah lingkungan dan mudah ditemukan di wilayah Provinsi Jambi. Merubah daun pandan menjadi bahan kerajinan tidaklah sulit. Daun pandan hanya perlu direbus selama 40 menit dan direndam selama 2 hari. Setelah itu, baru dijemur hingga kering. Kenapa saya memilihnya pandan? Pertama, karena pandan tidak banyak orang yang tidak melihat bahwa pandan ini sebenarnya punya kualitas baik gitu, punya kualitas bagus. Jadi ada bahan-bahan serat alam lain yang lebih banyak dilihat orang, sementara saya tahu bahwa pandan lebih baik dari bahan yang dikejar orang itu gitu loh. Mungkin publikasinya aja si pandan ini yang banyak orang masih belum tahu. Berawal dari hobi, kini usaha daun pandan yang ia geluti sejak tahun 2020 ini telah menuai hasil. Dalam 1 bulan, Deni Demoroyati mampu menjual hingga belasan produk anyaman dari daun pandan. Dalam 1 bulannya, Deni Demoroyati memperoleh omset hingga belasan juta rupiah dari olahan daun pandan. Tak hanya itu saja, produk daun pandan yang digelutinya saat ini juga menembus pasar Amerika. Berbagai penghargaan telah diraih Deni Demoroyati karena kreativitasnya dalam mengangkat kearifan lokal di Provinsi Jambi. Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen Lintas Andalas.
Saudara, akses jalan yang menghubungkan 2 kabupaten dan beberapa kecamatan di Tulang Bawang kondisinya rusak berat. Jalan yang sebelumnya menjadi akses utama ini saat ini sepi dari pengendara yang melintas. Kerusakan cukup parah dan nyaris tidak dapat dilalui kendaraan akibat banyaknya lubang yang cukup dalam yang menganga di sepanjang jalan ini. Jalan yang berada di Kecamatan Banjarmargo ini sebelumnya menjadi akses utama warga sekitar dan juga sejumlah pengendara untuk menuju ke Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji, dan juga sejumlah kecamatan di Tulang Bawang. Karena kondisinya yang mengalami kerusakan cukup parah, warga dan juga pengendara terutama kendaraan roda 4 enggan untuk melintasi jalan ini, dan lebih memilih untuk memutar lebih jauh untuk mencari jalan yang lebih bagus untuk sampai di tujuan. Sebelum mengalami kerusakan yang sangat parah, jalan ini sebelumnya ramai dilalui kendaraan karena jalan ini merupakan akses terdekat menuju beberapa kecamatan di Tulang Bawang, seperti Kecamatan Banjarmargo, Kecamatan Banjar Agung, dan sejumlah kecamatan lainnya bahkan menuju Kabupaten Mesuji. Warga dan juga pengendara berharap pemerintah agar dapat segera memperbaiki jalan ini, agar jalan ini dapat dilalui kendaraan dan tidak menghambat aktivitas warga. Bagaimana kondisi jalan ini? Sangat parah, Mas. Sejak berapa kapan sih? Udah 20 tahunan lah, Mas. Belum ada perhatian? Belum. Menjadi penghambat nggak? Ya, jadi penghambat penghasilan lah, Pak. Apa harapannya? Harapannya pembangunan lebih bagus, lebih baik. Terus jalan kan kalau semuanya bagus kan berkendaraan juga lebih enak, Pak. Johan Argena Putra, TVRI Lampung melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Alhimni Raihan, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.